Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berjumpa lagi dengan Bu Ati dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita buka pembelajaran kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk, kita simak videonya dengan penuh semangat. Menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Ayo simaklah teks berikut. Sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif diantaranya energi angin, matahari, dan energi air. Energi bayu atau angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Kita dapat memperoleh kata penting berdasarkan teks tersebut, yaitu energi alternatif. Selanjutnya, informasi berdasarkan kata penting tersebut, energi alternatif, yaitu sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif, diantaranya energi angin, matahari, dan energi air. Melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan cara melakukan wawancara. Kita bisa menambah informasi kita dengan melakukan wawancara. Kita bisa bertanya kepada teman atau orang tua. Sebelum melakukan wawancara, kita buat pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Kita bisa membuat pertanyaan wawancara seperti contoh berikut. Contoh pertanyaan wawancara. Yang pertama, apakah ayah mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga banyu? Dari mana ayah mengetahui tentang PLTB? Yang ketiga, apa keuntungan dari penggunaan angin sebagai sumber energi alternatif? Setelah melakukan wawancara, tulislah jawaban-jawaban dari pertanyaanmu berbentuk sebuah paragraf. Setelah selesai menulisnya, kamu telah berhasil membuat sebuah laporan hasil wawancara. Menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Pada teks tersebut terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah diketahui dan yang belum diketahui. Kata-kata penting yang belum kita ketahui maknanya dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata biogas maknanya gas dari pembusukan kotoran hewan. Jika contoh kalimatnya adalah biogas merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran ternak. Yang kedua, kata panas. Maknanya energi yang berasal dari matahari. Contoh kalimatnya adalah panas merupakan sumber energi yang berasal dari matahari. Meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif.
Meringkas teks dapat dilakukan dengan cara menemukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari teks. Ketika membuat ringkasan, penulis harus melihat dari teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok atau kata-kata penting yang diringkas. Air sebagai sumber energi alternatif. Sebagian besar permukaan bumi tertutupi oleh air. Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan air untuk berbagai kegiatan, contohnya minum, mandi, memasak, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk menyiram tanaman serta mengairi sawah dan ladang. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Air dapat menggantikan bahan bakar minyak. Energi gerak yang dihasilkan oleh air dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Pada pembangkit listrik tenaga air, aliran air memutar turbin. Turbin yang berputar akan menggerakkan generator. Generator akan membangkitkan energi listrik. Kita bisa memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan oleh aliran air. Terlebih, kebutuhan energi listrik semakin meningkat dan dengan berkembangnya teknologi. Energi listrik dari aliran air tidak akan habis meski digunakan secara terus-menerus. Namun, kita tetap harus menggunakannya secara bijak. Kita tidak boleh menggunakan energi listrik dengan boros. Kita tidak boleh menggunakan energi listrik dengan boros. Contoh, membuat ringkasan berdasarkan teks bacaan tersebut. Air sebagai sumber energi alternatif. Manusia memanfaatkan air untuk diminum, mandi, dan mencuci, serta memasak. Manusia juga memanfaatkan air untuk menyiram tanaman serta mengairi sawah dan ladang. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, pengganti bahan bakar minyak. Energi gerak dari aliran air dapat membangkitkan energi listrik. Energi listrik dari aliran air tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Meskipun dengan demikian, kita tetap harus memanfaatkan energi listrik dengan sebaik-baiknya. Menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan teks merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Ayo simak teks berikut. Pemanfaatan briket. Briket adalah bahan bakar alternatif pengganti BBM. Briket berbentuk balok dan terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Briket dapat dengan mudah dibuat. Ayo kita simak alat dan bahan serta cara pembuatannya berikut. Bahan yang kita perlukan yang pertama adalah bambu atau batok kelapa atau bisa juga serbuk kayu. Yang kedua adalah tepung kanji. Yang ketiga, potongan bambu, pipa peralon setinggi 7 sampai dengan 10 cm. Setelah itu adalah korek api. Nah, cara membuatnya atau cara kerjanya, kita keringkan batok kelapa atau bambu atau serbuk kayu sampai benar-benar kering. Lalu kita bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Setelah itu kita tumbuk halus hasil pembakaran. Kita saring hasil tumbukan.
Lalu kita campur hasil saringan dengan adonan kanji secukupnya. Setelah itu, kita cetak adonan menggunakan potongan bambu atau pipa pralon. Lalu, kita keringkan adonan untuk mengurangi kadar air. Proses pengeringan dapat memakan waktu hingga beberapa hari. Briket yang sudah jadi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Menggunakan briket dapat mengurangi pencemaran akibat pembakaran bahan fosil. Briket bersifat mudah terbakar, tetapi tidak cepat habis. Pemanfaatan briket merupakan salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks yaitu: yang pertama, menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Yang kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Yang ketiga, membuat kesimpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, ini yang terakhir, kita akan mengetahui atau kita akan menghafal kepanjangan dari akronim berikut. PLTD. Kepanjangannya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. PLTA, Pembangkit Listrik Tenaga Air. PLTG, Pembangkit Listrik Tenaga Gas. PLTB, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau Angin. PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Materi yang tadi Bu Ati berikan jangan lupa dibaca kembali. Bu Ati tutup pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.